Hasil undian pembagian grup putaran 4 babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia berada di grup B. Skuad Garuda akan bersaing dengan Irak dan Arab Saudi. Indonesia sebelumnya pernah bertemu Irak di ronde 2 kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun sayang, Indonesia harus 2 kali menelan kekalahan. Sementara Arab Saudi, terakhir Indonesia bertemu di ronde ketiga. Indonesia berhasil menahan imbang Arab Saudi di Jeddah, bahkan mampu menang 2-0 di Gelora Bung Karno. Dengan ini, menjadi modal baik untuk skuad Garuda menghadapi Arab Saudi. Namun sebaliknya, para fans Arab Saudi justru ketar-ketir, kembali bertemu Indonesia di babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Berikut beberapa komentarnya. Tim nasional kita dianggap yang terbaik di Teluk dan Asia. Semua fasilitas tersedia, baik dari segi finansial, teknis, maupun administratif, mulai dari pelatih hingga nama-nama besar. Tapi semangatnya hilang, atau setidaknya jauh berkurang dibanding masa lalu. Dulu kita dipenuhi semangat klub-klub yang beragam, sekarang tidak lagi. Sampai-sampai kita harus melalui babak playoff. Indonesia berani menantang, padahal tim mereka nyaris tidak dikenal di benua ini. Jika kita tidak mampu mendominasi, menguasai, dan mempermalukan mereka secara sepak bola, maka artinya tim kita tidak lebih baik dari Timor Leste atau Brunei. Irak dulu dikenal dengan sejarah dominasi, lalu mereka bangkit, dan kemudian dikecilkan lagi. Setiap tim harus kembali ke posisi alaminya. Indonesia tidak akan menang dengan selisih 4 poin. Itu perlu. Semoga sukses untuk tim nasional Saudi kita dan raih kesempatan untuk lolos langsung dari babak playoff. Beberapa orang yakin lolos itu mudah dan mengalahkan Irak dan Indonesia adalah hal yang mungkin. Tetapi sayangnya, skuad saat ini kekurangan pemain bintang yang andal. Jadwal pertandingan telah memberi tim nasional kita keuntungan, dan sebagai imbalannya, Irak juga mendapatkan keuntungan. Siapapun yang memanfaatkan keuntungan ini akan lolos. Seri dengan Indonesia, dan kalahkan Irak. Insya Allah, Allah Maha Pemurah. Saya tidak menyangka kita bisa lolos. Dengan pelatih yang bangkrut, secara kemampuan, dan federasi yang juga sudah bangkrut. Semua tim yang lolos ke playoff sudah mengganti pelatih mereka. Mereka punya rasa cemburu dan peduli terhadap timnas mereka, dan mencari yang terbaik. Sementara pelatih kita masih mempertahankan pemain-pemain bangkrut di lapangan. Dengan strategi yang juga bangkrut, baik secara ofensif maupun taktis, lalu kalian berharap bisa lolos? Selamat dari sekarang saja untuk Irak atau Indonesia. Pertandingan yang dinantikan melawan tim yang sebelumnya telah mencoreng nama baik kita, akibat kepemimpinan pelatih yang arogan dan bodoh. Insya Allah, kita punya utang budi di pertandingan ini yang tak akan lunas seiring berjalannya waktu. Tim-tim terberat ada bersama kita, dan ini pesannya. Kalau mau lolos, harus hadapi tim-tim ini. Kalau tidak menang melawan Indonesia di kualifikasi kandang dan tandang, mau lolos kemana lagi? Insya Allah kita akan menang, dan semoga kita lolos ke Piala Dunia. Kemenangan atas Indonesia dengan selisih 2 gol, ditambah minimal hasil imbang melawan Irak, akan sangat besar kemungkinannya untuk memastikan kalian lolos ke Piala Dunia. Insya Allah, kami akan membalas kekalahan Indonesia, bukan 2, menjadi 4-0, dan saya harap ini akan mengikuti rencana yang sama dengan tren yang ada. Saya harap ini akan menjadi nama Indonesia di Piala Emas CAF. Semoga sukses. Insya Allah, Indonesia bisa. Apa yang terjadi sebelumnya karena Mancini tidak akan terulang, dan Irak pun bisa. Menghapus aib Indonesia, dan kami akan memaafkan mereka dengan kualifikasi, insya Allah. Irak adalah tim yang berkembang pesat setelah pelatih baru, dan Indonesia adalah tim yang gigih dan berpotensi merebut tiket kualifikasi.
sementara Irak berada di posisi kedua. Situasi tim kami tidak meyakinkan. Semoga Tuhan memberkatinya. Semoga Tuhan membebaskan kita dari hal-hal yang menyulitkan kita, dan yang membuat kita merasa Indonesia dan iklimnya sulit. Undian yang sulit, dan saya tidak mengharapkannya. Tetapi Falcons mampu, insya Allah. Babak seperti ini sangat bergantung pada jumlah gol untuk lolos, dan selisih gol dapat menghalangi Anda lolos. Jadi memenangkan pertandingan pertama melawan Indonesia adalah suatu keharusan, dan lebih fokus untuk mencetak lebih banyak gol. Semua ketakutan tertuju pada Indonesia, kandidat pertama. Tapi jika kita berhasil merebut posisi kedua dan lolos ke playoff Amerika, saya rasa itu akan menjadi prestasi bagi sepak bola Saudi. Setidaknya kita akan bermain fajar sebelum mereka. Kalau tidak menang melawan Indonesia, lupakan saja lolos. Indonesia kunci lolos, dan mungkin hasil imbang melawan Irak sudah cukup bagi kami. Semoga sukses untuk tim nasional Saudi. Kita melawan Indonesia, yang memiliki banyak celah di pertahanan. Semoga kita bisa menyaksikan pertandingan terakhir mereka melawan Jepang. Arab Saudi tersingkir dari Piala Dunia 2026. Irak lolos otomatis ke Piala Dunia. Indonesia lolos ke babak playoff Piala Dunia, dan akan menghadapi tim Afrika. Hari ini, prediksi, dan 14 Oktober 2025, kenyataan.